Penyakit-penyakit hati. Mengobati sifat rakus. Jika sifat rakus dibiarkan lepas kendali, maka ia akan membuat seseorang dikuasai nafsu untuk makan sepuas-puasnya. Sifat ini menuntut terpenuhinya banyak hal, menjerumuskan seseorang ke liang kehancuran. Rakus juga berkenaan dengan menumpuk harta kekayaan. Penyakit ini harus diobati dengan cara merenungi tujuan, mempertimbangkan hasil yang diperoleh, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengobati sifat bakhil. Sifat bakhil itu berbahaya, baik di dunia dan akhirat. Akibat bakhil yang diperturutkan akan mencelakakan diri pelakunya. Ia akan mendapat azab di akhirat. Bakhil dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asyuha, yang artinya bakhil. Sedang dalam istilah adalah bakhilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Untuk mengobati penyakit bakhil, orang harus berpikir secara mendalam sampai ia sadar bahwa seluruh manusia yang miskin adalah saudaranya. Mengobati sifat boros. Boros sendiri merupakan bujuk rayu dari setan yang harus kita kendalikan. Bersikap boros hanya akan membuat kita merasa senang untuk sementara. Ketika kita menghambur-hamburkan harta yang kita punya, esok lusa kita akan terdiam putus asa karena harta yang kita punya telah habis dihambur-hamburkan. Boros mempunyai pengertian membelanjakan harta atau uang secara berlebih-lebihan. Ia tidak diperkenankan dalam Islam karena akan membuat pelakunya merugi. Berbelanjalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Wajar ketika seorang manusia mempunyai keinginan, namun sebagai manusia yang telah dianugerahi akal oleh Allah, kita harus menggunakan akal kita dengan baik, yaitu dengan menggunakan akal tersebut untuk mengendalikan keinginan yang tumbuh tak terkendali. Pemborosan merupakan bagian dari apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu dan dilarang oleh akal. Sebaik-baik pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman, "Janganlah kamu sekali-kali berbuat boros." Quran Surat Al-Isra, Surat 17 ayat 26. Untuk menyembuhkan penyakit ini, renungkanlah akibat buruk yang ditimbulkannya. Hati-hati terhadap sesuatu yang boleh-boleh saja dilakukan, dan bahwa jika ia boros, maka ia akan sangat bergantung pada uluran tangan orang lain dan akan jatuh miskin. Dengan begitu, ia akan terhindar dari penyakit boros ini. Mengobati sifat bohong. Agar seseorang sembuh dari penyakit berbohong, hendaklah ia mengetahui siksaan Allah terhadap pembohong. Ia juga harus berkeyakinan bahwa kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus pada waktunya akan terbongkar. Mengobati sifat dengki. Untuk mengobati penyakit ini, seseorang mesti sadar bahwa segala yang telah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi, tidak mungkin diubah dan ditolak. Karena itu sadarlah akan Zat yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Mutlak. Khasiat hulbah. Jikalau umatku tahu khasiat apa yang terkandung di dalam hulbah, niscaya mereka akan membelinya walaupun harus menimbangnya dengan emas. Hulbah adalah tanaman herbal biji-bijian yang tergabung dalam ordo Rosales, superfamily Rosaceae, family Leguminosae, dan subfamily Papillonoidae.
Hulbah adalah tumbuhan rumput-rumputan, daunnya bertumpuk atau berangkai, berbulu, palmar, dan terdiri atas 3 rangkaian atau berbelah 3. Hulbah memiliki buah yang seperti kacang-kacangan atau buncis dan bijinya tidak memiliki endosperm. Istilah hulbah meliputi berbagai jenis tanaman produksi seperti kacang, kacang ijo, himis atau seperti kuaci, kacang tanah, hulbah, buncis, lentil atau adas, turmus, kacang kedelai. Hulbah memiliki nama ilmiah Trigonella phaenom graecum. Dia memiliki banyak khasiat, antara lain meningkatkan susu ibu yang sedang menyusui, meningkatkan nafsu makan, melancarkan pencernaan atau susah buang air besar, mengobati segala macam peradangan, juga dapat mengobati sakit persendian dan mengobati berbagai macam luka. Hulbah juga memiliki peran penting dalam mengobati kencing gula. Bahkan 2 gram bubuk hulbah dipercaya sebanding dengan 1 unit obat insulin, karena biji hulbah mengandung salasil albitidat atau serangkaian betidat yang berhubungan dengan seng. Ia juga dapat menyeimbangkan gula dalam darah, ditunjang dengan adanya asam amino dan asam sulfat yang membantu merubah rantai betidat dalam pankreas menjadi penisilin efektif, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Said, seorang profesor ahli biofisika molekuler dan kedokteran di Badan Riset Nasional Mesir, dalam buku monumentalnya yang berjudul At-Tadawi bi al-Ashab wa Ad-Tib an-Nabawi, atau terapi pengobatan dengan tanaman herbal dan pengobatan ala Nabi. Beliau menjelaskan bahwa sakit gula adalah akibat kekurangan ikatan belerang yang menjadi pengikat rantai betidat yang berfungsi mengefektifkan molekul insulin. Karena itu, belerang yang terkandung di dalam tumbuhan seperti tanaman hulbah dapat meningkatkan kerja pankreas dan dapat berfungsi mengobati sakit kencing gula. Biji hulbah mengandung 29% materi protein, 6% minyak yang tetap dan mengambang. Juga memiliki kandungan vitamin B1 dan B2 yang tinggi, zat niacin, asam pantonin, asam trigonelin, asam kolin, asam sabunin, zat diosganin, dan amino bermetil 3 yang merupakan zat yang berperan dalam siklus bulanan pada gadis-gadis balik. Di samping masih banyak lagi sejumlah unsur lain seperti besi, fosfor, enzim, hormon, dan getah atau gum. Senyawa-senyawa ini semakin berlipat faedahnya sewaktu proses penumbuhan biji dan pembentukan kuncup-kuncupnya. Pada saat itu, protein-protein yang mengandung sejumlah besar asam amino dasar berubah menjadi asam-asam yang terpisah-pisah. Berbagai macam vitamin dan hormon-hormon berguna yang memperbanyak diri dalam bentuk yang menyerupai setengah cair selama proses berkembang. Fakta ilmiah tentang tanaman hulbah ini baru benar-benar mengkristal pada abad ke-20 dan akhir-akhir ini. Itu pun masih secara terbatas. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mengajari Nabi Muhammad SAW pengetahuan ini? Sehingga beliau menyabdakan hadis seperti itu jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mendorong Nabi mendalami persoalan-persoalan ilmiah yang tidak dikenal pada masanya dan pada masa-masa setelahnya, seperti manfaat medis tanaman hulbah itu? Jika hal itu bukan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, supaya manusia mendapatkan faedah ilmu yang akan tetap terpelihara hingga hari kiamat, sebagai saksi atas kenabian dan kerasulan bagi Nabi Muhammad SAW. Salat sebagai terapi jiwa dan raga. Salat sebagai terapi jiwa dan raga.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 45. Sholat mengandung keutamaan yang sangat besar dalam menghibur kesedihan jiwa, membahagiakan hati dan menguatkannya, serta melapangkan dada karena di dalamnya terbentuk hubungan kolbu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan amalan terbaik sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim dari Suban radhiyallahu anhu. Beramallah, sesungguhnya sebaik-baik amal perbuatan adalah sholat. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan laku sholat memuat rahasia besar dalam mendatangkan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 45. Sholat adalah obat definitif bagi jiwa. Konon, ketika bersedih karena suatu masalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan sholat. Sholat juga merupakan terapi pengobatan yang efektif bagi fisik, tubuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku ketika aku sedang tidur sambil mengadu sakit perut. Beliau langsung berkata kepadaku, 'Hai Abu Hurairah, kamu sakit perut?' Aku jawab, 'Benar, wahai Rasulullah.' Beliau menukas, 'Berdiri dan sholatlah. Sesungguhnya sholat adalah obat penyembuh.'" Sholat aktivitas biologis yang mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi rohani dan jasmani manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad bersabda, "Perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir jernih di depan rumah salah seorang dari kalian. Ia pun mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari, sehingga tidak ada lagi kotoran yang tersisa." Sholat benar-benar merupakan luminos prototipe yang menegaskan keagungan metode Qur'ani agama ini. Sholat dan pengaturan irama tubuh. Sejumlah penelitian ilmiah modern menunjukkan bahwa waktu-waktu sholat kaum muslimin sangat selaras dengan waktu aktivitas fisiologi tubuh yang seakan-akan menjadikannya sebagai pemimpin yang mengontrol irama kerja tubuh secara keseluruhan. Berikut kutipan hasil penelitian yang dipaparkan oleh Dr. Zuhair Rabih Al-Kamawi dalam bukunya Al-Istisyah bi As-Sholah. Bagi setiap muslim, ada 5 sholat yang diwajibkan sepanjang siang dan malam. Al-Quran Al-Karim telah mengisyaratkannya secara global untuk kemudian diperinci secara elaboratif oleh sunnah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang sama panjang dengan panjang tubuhnya hingga datang waktu asar." 1. Waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. 2. Waktu sholat maghrib adalah selama sinar merah matahari setelah terbenam atau syafaq belum hilang. 3. Waktu sholat isya adalah hingga separuh pertengahan malam. 4. Waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, dijelaskan bahwa waktu sholat terkait dengan fenomena alam, yaitu penampakan dan keterbenaman matahari atau siklus gelap dan terang di bumi.
Dari sisi ini, sholat juga terkait dengan siklus-siklus biologis di dalam tubuh dan waktu-waktu puncak kulminasi setiap fungsi atau komponen tubuh. Sebab, siklus-siklus ini sebagaimana telah kami jelaskan di muka juga terkait dengan pergantian siang dan malam. Pertama-tama, ingin kami paparkan pengaruh siklus terang atau luminary circle bagi proses-proses fisiologis di dalam tubuh. Di dalam otak, terdapat sebuah kelenjar khusus yang sangat penting sekali, disebut kelenjar pineal. Titik kelenjar ini bertanggung jawab atas sejumlah besar fungsi fisiologis tubuh dan memiliki kaitan erat dengan perubahan-perubahan eksternal melalui hipotalamus yang mengontrol dan mengatur kelenjar pineal agar mengeluarkan hormon-hormon syaraf dengan mekanisme seperti di bawah ini. Kelenjar pineal memproduksi dan mengeluarkan sebuah zat penting bernama melatonin. Namun volume sekresi zat ini berbeda-beda sesuai dengan pergantian siang dan malam. Pada waktu gelap atau malam, sekresi zat ini berlebih, sementara pada waktu terang atau siang, sekresinya berkurang. Perubahan harian kadar melatonin di dalam darah antara naik di malam hari dan turun di siang hari merupakan faktor atau agen yang bertanggung jawab atas pemberian isyarat pada organ-organ di dalam tubuh agar menyesuaikan diri dengan waktu dan merubah ritme aktivitasnya sendiri dengan alur reguler dan sama. Dan inilah yang disebut dengan istilah ritme siklus. Salah satu fungsi terpenting yang dikenal saat ini adalah fungsi kontrol melatonin atas aktivitas kelenjar seksual. Karena kelebihan jumlah jam terang dalam sehari atau waktu siang lebih lama daripada waktu malam, sebagaimana yang terjadi pada musim semi dan musim panas, akan berpotensi menurunkan produksi melatonin dan penurunan ini lebih lanjut akan merangsang aktivitas kelenjar seksual. Hal ini dibuktikan oleh kaum wanita suku Eskimo yang hidup di Kutub Utara. Sepanjang musim dingin yang memiliki waktu malam yang sangat panjang, mereka praktis tidak bisa memproduksi sel-sel telur atau ovum akibat kelebihan produksi melatonin yang meningkat tajam dengan bertambahnya jam gelap atau malam lebih lama daripada siang. Kondisi ini mengekang gairah indung telur dan membatasi aktivitasnya selama musim dingin. Siklus haid dan aktivitas seksual mereka baru kembali lancar dan teratur setelah memasuki musim semi, di mana jangka waktu siang bertambah sehingga praktis mengurangi kadar melatonin dan lebih lanjut mengangkat belenggu yang mengurung kelenjar seksual. Pertanyaannya, bagaimana siklus gelap dan terang bisa mengontrol kerja kelenjar pineal dan selanjutnya mengatur beragam aktivitasnya seperti aktivitas seksual? Perlu diketahui, dalam setiap siklus harian, syaraf-syaraf simpatik mengontrol aktivitas rutin kelenjar pineal yang memproduksi zat melatonin. Titik kontrol ini terletak pada fungsi syaraf simpatik dalam memacu aktivitas enzim yang mengubah zat serotonin menjadi N-asetil serotonin yang selanjutnya bermutasi sendiri menjadi melatonin. Terkait dengan kontrol melatonin, syaraf simpatik merangsang sistem simpatik pada waktu malam dan menenangkannya pada siang hari dengan cara yang paralel dengan keminiman penerangan di malam hari dan kemaksimalannya di siang hari. Di sana ada serat-serat syaraf yang bertolak dari retina ke hipotalamus, tepatnya ke inti nukleus yang berada di atas persimpangan syaraf penglihatan sebelah kanan dan kiri. Dan biji nukleus inilah yang mengarahkan dan membawa serat-serat kelenjar pineal. Pada waktu gelap atau malam, syaraf-syaraf simpatik mengeluarkan hormon neuroadrenalin di bawah pengaruh keminiman cahaya yang terjadi pada retina mata pada waktu malam hari. Hal sebaliknya terjadi pada siang hari. Hormon neuroadrenalin selanjutnya merangsang mesin penerima beta di kelenjar pineal, sehingga langsung mengaktifkan agen penting AMP siklik yang mendorong aktivasi enzim khusus pemproduksi melatonin. Hal ini lebih lanjut memacu penambahan sekresi melatonin di dalam darah pada malam hari. Proses sebaliknya berlangsung pada siang hari. Syaraf simpatik tidak lagi merangsang kelenjar pineal dan tidak terjadi pula produksi maupun sekresi melatonin. Dan lebih lanjut, kelenjar seksual pun semakin aktif memproduksi hormon seksual.
Sudah maklum adanya bahwa produksi hormon seksual bagi laki-laki mencapai puncaknya persis pada tengah hari. Dengan demikian jelas bahwa silih pergantian siang dan malam ternyata mempengaruhi aktivitas siklus sejumlah fungsi fisiologis tubuh. Meskipun fungsi fisiologis yang relatif paling banyak mendapat sorotan penelitian adalah fungsi seksual. Namun kelenjar pineal yang bekerja di bawah pengaruh siklus gelap dan terang harian menguasai atau mengontrol sejumlah fungsi fisiologis lain. Bertolak dari asumsi bahwa siklus gelap dan terang merupakan salah satu faktor yang mengatur ritme biologis, maka dapat kami simpulkan bahwa persinggungan sistem kehidupan manusia dengan siklus gelap atau terang memiliki pengaruh yang signifikan pada laju ritme biologis ini. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa terang benderang yang berketerusan atau gelap gulita yang berkesinambungan bisa mengubah tempo siklus dalam ritme biologis. Selain itu, total jam pencahayaan juga menentukan waktu pencapaian ritme biologis ke puncak kulminasi. Berdasarkan hal itu pula, kita bisa menarik kesimpulan bahwa rutinitas bangun tidur manusia pada waktu tertentu setiap hari dan bersifat ajak dalam kaitannya dengan waktu terbit matahari merepresentasikan titik sambung antara permulaan penerimaan cahaya dengan permulaan proses-proses biologis yang terkait dengan cahaya ini sebagaimana yang telah kita lihat pada kerja kelenjar pineal. Dari sela-sela titik ini pula, seluruh sistem biologis yang dikontrol siklus aktivitas hariannya oleh siklus kelenjar ini terkait satu sama lain, sebagaimana yang telah kami singgung dalam penjelasan mengenai aktivitas kelenjar seksual dan fungsi-fungsi fisiologis lainnya. Dan inilah yang direalisasikan oleh sholat subuh yang menjadikan prosesi penyambutan cahaya pagi buta sebagai salah satu kewajiban harian bagi setiap muslim, yaitu dengan bangun tidur sebelum terbit matahari untuk menunaikan sholat wajib. Jika tidur seseorang molor beberapa waktu hingga setelah sholat subuh, maka jam-jam terangnya akan berkurang dan ini akan mengubah karakteristik ritme biologisnya. Hal yang sama akan terjadi jika seseorang tidur dari asar hingga maghrib. Lebih gawat lagi jika waktu tidur dan bangun tidurnya kacau, alias tidak menentu. Ritme biologisnya pun akan mengalami kekacauan pula, sehingga merusak organ-organ tubuh yang harus beradaptasi setiap hari dengan sistem kehidupan yang berubah-ubah. Adapun jika seseorang konsisten dengan jadwal yang tetap atau baku untuk menunaikan sholat subuh pada waktu tertentu sebelum terbit matahari atau menunaikan sholat maghrib setelah terbenam matahari yang merupakan waktu pelaksanaannya yang berdasarkan syariat, maka ia akan siap menyambut terang ketika sholat subuh dan menyambut gelap ketika sholat maghrib. Dengan konsistensi ini, ia juga telah menjaga korelasi ritme biologis dengan faktor eksternal yang membatasi tempo relatif ritme ini dan waktu pencapaian puncak kulminasinya, sehingga membuat tubuh bisa mengikuti jadwal yang tetap. Sementara itu, jika seseorang rutin mengerjakan sholat subuh dan maghrib pada waktunya sejak sebelum baligh dan usia matang secara seksual, maka ia berarti telah menyiapkan kelenjar pineal untuk menggunakan sistem alamiah dalam bekerja. Sehingga setelah balik pun, kelenjar ini telah memiliki pola kerja yang tetap dan alamiah dalam menentukan siklusnya. Tidak diragukan lagi bahwa inilah rahasia di balik motivasi Nabi SAW untuk menunaikan sholat sejak usia dini sebelum 10 tahun. Wallahu alam. Di sisi lain, dari paparan di atas dapat kita simpulkan pula bahwa puncak produksi hormon testosteron yang terjadi pada waktu zuhur atau tengah hari mengharuskan manusia untuk menenangkan diri dari aktivitas seksual. Dan peran ini bisa dijalankan dengan menunaikan sholat zuhur pada waktu tengah hari. Terkait dengan keutamaan sholat asar, telah kami jelaskan di bab terdahulu bagaimana urgensi sholat asar dalam meredakan tingkat ketegangan yang masih dalam batas kewajaran. Alasannya
Adrenalin mencapai puncak produksi dan sekresi alamiahnya pada waktu asar, sehingga akan lebih afdol jika tidak menambah volume hormon ini dengan sekresi kejutan yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan emosional. Dan cara menghindari penambahan volume hormon ini adalah dengan beristirahat sejenak dari aktivitas harian dan pergi menunaikan sholat asar. Tinggal satu lagi peran sholat wajib yang belum kita bahas, yaitu sholat Isya. Apakah sholat Isya memiliki tempat dalam ritme biologis? Ada satu faktor penting yang mempengaruhi ritme biologis, bahkan barangkali ia lebih penting daripada faktor gelap dan terang bagi manusia. Ia adalah faktor tidur dan bangun tidur atau terjaga. Jika sholat-sholat lain disunahkan untuk dilaksanakan di awal waktu, maka dalam sholat Isya yang sunnah justru jika mengakhirkan pelaksanaannya dan setelah itu langsung tidur. Hal ini berarti bahwa fase jaga dan aktif harus berlangsung selama mungkin sampai manusia mengakhiri semua kesibukan harian yang diinginkannya. Namun, ia dianjurkan untuk tidak melanjutkan aktivitas setelah sholat Isya. Ketentuan ini mengandung hikmah yang besar, sebab sistem syaraf non-otonom terbagi menjadi dua. Satu, syaraf simpatik yang bertanggung jawab menangani seluruh proses jaga pada waktu aktivitas harian. Dan dua, syaraf parasimpatik yang menjadi penguasa tubuh sejak waktu tidur di malam hari hingga bangun tidur di pagi hari. Di sini sholat Isya bisa dianggap sebagai conditional reflex yang terbentuk dari waktu untuk mempersiapkan transisi dari aktivitas simpatik saat sadar ke aktivitas parasimpatik saat tidur dalam waktu alamiah yang permanen, yaitu sholat Isya. Hal sebaliknya terjadi pada sholat subuh. Ia merupakan persiapan transisi dari aktivitas parasimpatik saat tidur ke aktivitas simpatik saat sadar. Berikut ini dapat kami ringkaskan waktu-waktu sholat dan kaitannya dengan waktu-waktu biologis yang penting dalam perubahan harian fisiologis tubuh. Pertama, pagi-pagi buta seorang muslim bangun tidur dan selanjutnya menunaikan sholat subuh. Di sini ia mengalami 3 perubahan transisional yang penting. A. Bersiap menyambut terang atau siang tepat pada waktunya, sehingga menurunkan aktivitas kelenjar pineal, mengurangi produksi melatonin, dan mengaktifkan sistem-sistem lain yang terkait dengan terang. B. Berakhirnya dominasi sistem syaraf parasimpatik yang tenang di malam hari, dan mulai bertolaknya gerbong aktivitas sistem syaraf simpatik di siang hari. C. Bersiap menggunakan energi yang dipasok secara melimpah oleh ketinggian kadar kortisol di pagi hari. Kenaikan hormon ini terjadi dengan sendirinya dan tidak disebabkan oleh faktor gerakan ataupun turun dari ranjang setelah berbaring. Kenaikan yang sama dialami oleh hormon serotin di darah, juga adrofin. Kedua, tengah hari seorang muslim mengerjakan sholat zuhur. Di sini ia mengalami 3 reaksi penting. A. Menenangkan diri dengan sholat pasca kenaikan kulminatif pertama hormon adrenalin pada waktu pagi. B. Menenangkan diri dari gejolak seks, sebab hormon testosteron mencapai puncak kulminasinya pada waktu zuhur. C. Jam biologis mendesak tubuh untuk menambah pasokan energi jika si penunai sholat zuhur tidak sarapan pagi. Dengan demikian, sholat bisa menjadi faktor penenang stres yang terjadi karena lapar. Ketiga, memasuki waktu asar, seorang muslim diwanti-wanti untuk menunaikan sholat asar, sebab ia terkait puncak kulminasi kedua adrenalin yang dibarengi dengan aktivitas krusial sejumlah fungsi fisiologis, khususnya fungsi jantung. Sebagian besar kasus komplikasi pada penderita jantung terjadi langsung setelah fase ini, sehingga mengindikasikan adanya kekritisan yang dialami organ vital pada fase ini. Selain itu, sebagian besar komplikasi yang dialami wanita yang baru melahirkan juga terjadi pada fase ini. Fakta membuktikan kematian bayi yang baru dilahirkan mencapai angka tertinggi pada jam 2 siang. Sejumlah besar komplikasi yang dialami oleh para balita pun terjadi antara jam 2 sampai jam 4 sore. Dan ini merupakan bukti lain peliknya fase waktu setelah zuhur bagi tubuh secara umum, lebih-lebih bagi hati.
Sebagian besar problem bayi yang baru lahir berupa problem-problem jantung dan pernafasan. Pada fase ini, tubuh orang-orang dewasa yang sudah mapan sekalipun tetap mengalami kesulitan yang signifikan. Karena pada fase ini, kadar zat peptide khusus mengalami peningkatan dan lebih lanjut menyebabkan konsentrasi lemah dan kantuk, sehingga memancing kerawanan dan kecelakaan yang mengerikan. Di sini, sholat asyar bekerja mengaitkan orang dengan pekerjaannya atau memusatkan konsentrasinya pada satu pekerjaan dan mencegahnya untuk menyibukkan diri dengan hal lain sebagai upaya pencegahan dari komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Keempat, berkebalikan dengan sholat subuh. Sholat maghrib adalah masa transisi dari terang ke gelap. Di sini produksi hormon melatonin meningkat akibat datangnya kegelapan atau malam, sehingga merangsang rasa kantuk dan malas, sementara hormon serotonin, kortisol, dan androsin menurun. Kelima, sholat isya adalah masa peralihan dari aktif ke pasif atau rehat. Ia menjadi halte permanen bagi proses peralihan tubuh dari dominasi sistem syaraf simpatik ke dominasi sistem syaraf parasimpatik. Barangkali inilah rahasia di balik pensunahan, mengakhirkan pelaksanaan sholat isya hingga beberapa waktu sebelum mapan tidur untuk menutup segala kesibukan, dan setelah itu langsung tidur. Pada waktu ini, suhu panas tubuh menurun, kecepatan detak jantung juga menurun, sementara hormon-hormon darah meningkat. Perlu kiranya diamati bahwa kesesuaian kelima waktu sholat wajib dengan perubahan-perubahan biologis yang penting di dalam tubuh menjadikan sholat 5 kali sebagai conditional reflex yang berpengaruh seiring dengan perjalanan zaman. Bisa-bisa saja kita berprediksi dan berasumsi bahwa setiap sholat telah menjadi isyarat dimulainya proses atau kerja tertentu. Konsistensi menjalani rutinitas harian dalam hidup yang memiliki sejumlah halte persinggahan yang permanen, sebagaimana halnya yang berlaku dalam sholat dengan tambahan efek suara berupa azan, membuat tubuh berjalan sesuai dengan pola yang sangat akseleratif dan berpadu dengan lingkungan eksternal. Dari perpaduan ini, kita bisa memperoleh keharmonisan yang sempurna antara waktu-waktu biologis di dalam tubuh dengan waktu-waktu eksternal efek lingkungan seperti siklus gelap dan siklus terang, dan waktu-waktu syari, penunaian sholat wajib pada waktunya. Sholat dan penguatan tulang. Tulang selalu melewati 2 fase yang berurutan atau rotatif sepanjang hidup manusia. Fase pembentukan, kemudian fase penghancuran, disusul kemudian dengan fase pembentukan lagi, lantas fase penghancuran, dan begitu seterusnya. Ketika seseorang masih dalam tahap pertumbuhan dan masih berusia muda, maka proses pembentukan lebih banyak daripada proses penghancuran, sehingga tulang-tulangnya pun semakin bertambah panjang, kokoh, dan kuat. Sedangkan setelah melewati masa balik dan matang atau dewasa, maka proses penghancuran mengungguli proses pembentukan. Jumlah tulang pun mulai berkurang. Ia perlahan melemah dan mudah retak. Tulang belakang pun juga semakin melengkung akibat kerapuhan ruas-ruasnya dan penyusutan panjang serta kekokohannya. Berkurangnya jumlah tulang pada usia tua diakibatkan oleh berkurangnya proses pembentukan tulang, sementara proses penghancuran masih tetap pada angka normalnya, sehingga proses penghancuran pun jauh melampaui proses pembentukan dan lebih lanjut mengakibatkan penurunan jumlah tulang. Ada sejumlah faktor yang turut terlibat dalam menentukan kekuatan atau kelemahan tulang, antara lain faktor genetik. Faktor inilah yang membuat postur tubuh manusia berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Hormon, seperti hormon kelenjar gondok, hormon-hormon genital atau seks, dan hormon kelenjar adrenal. Faktor gizi, misalnya kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium dan protein pada makanan. Faktor terakhir yang terpenting adalah tingkat pergerakan tubuh dan aktivitas hariannya. Orang yang aktif bergerak setiap hari memiliki jumlah tulang yang jauh lebih banyak dibanding orang yang malas dan hanya duduk-duduk, bahkan berbaring di tempat tidur. Pengaktifan otot yang dilakukan manusia justru malah menyegarkan sel-sel tulang pembentuk.
Riset 30 tahun silam membuktikan bahwa para olahragawan memiliki volume tulang yang kaya dengan garam kalsium yang jauh lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang hanya menghabiskan waktu mereka dengan duduk-duduk dan bersantai. Vitalitas tulang juga ditopang oleh daya tekan dan tarik yang dilakukan oleh otot beserta tendon-tendonnya selama proses kontraksi dan peregangan. Sebab otot-otot dan tendon-tendon ini lengket dan menyatu dengan tulang. Serangkaian uji coba tekan dan tarik telah dilakukan terhadap tulang rahang tikus. Ternyata hal itu terbukti menguatkan tulang yang menjadi tumpuan gigi tersebut atau rahang ketika gigi-gigi ini digerakkan dengan keras. Salah satu perubahan lokal kontraksi otot adalah perubahan yang dihasilkan oleh perubahan arus listrik tulang saat bergerak. Arus listrik ini merupakan stimultan yang cukup berarti bagi vitalitas sel-sel tulang. Dewasa ini muncul sebuah mesin generator yang bisa menghasilkan arus listrik yang berfungsi untuk mengaktifkan sambungan tulang-tulang patah atau retak sebagai ganti penggunaan gypsum, yaitu dengan merangsang sel-sel pembentuk tulang. Riset membuktikan ada dua arus listrik di dalam tulang yang memiliki dua kutub berbeda yang mempengaruhi pembagian tugas sel-sel tulang sesuai dengan kapasitas masing-masing, sel pembentuk atau sel penghancur. Selain itu, arus ini juga berfungsi untuk menentukan tingkat aktivisme sel-sel ini. Berbagai uji coba dan eksperimen juga membuktikan adanya arus ini dan tingkatan daya kekuatannya. Arus tersebut mampu memvitalisasi sel-sel pembentuk tulang di tempat-tempat yang sudah mati, misalnya pada tulang-tulang retak yang dipaksakan bergerak sejak lama. Sejumlah peneliti berusaha keras untuk menentukan kadar kehilangan tulang saat bermalas-malasan dan santai, dan mereka menemukan bahwa dalam kondisi ini, tulang kehilangan zat-zat pembentuknya dengan cepat, sehingga ia menjadi tipis dan lemah. Kesimpulan demikian juga dikuatkan dengan hilangnya daya gravitasi secara total dalam perjalanan ruang angkasa, di mana otot tidak mampu melawan beban gravitasi bumi. Keterputusan gerak yang berlangsung terus-menerus akan menghilangkan kadar tulang di dalam tubuh. Sesuai dengan tingkat keterputusan ini, baik keterputusan total atau hanya parsial. Pada jam-jam pertama kemalasan atau ketidakaktifan, tubuh akan menambah aktivisme sel-sel penghancur. Jaringan tulang terlepas, kalsium dan fosfor lari dari tulang. Zat protein tulang, kolagen pun sirna, sehingga semakin meningkatkan kadar hidroksiprolin. Vitamin D dan hormon kelenjar gondok berkurang, sementara hormon kalsetonin meningkat. Jika tubuh diistirahatkan total selama berbulan-bulan, maka tulang akan mengalami kerapuhan masif. Hal itu dikarenakan hilangnya aktivitas tubuh akan mengakibatkan keaktifan sel-sel penghancur dan kelemahan sel-sel pembentuk, sehingga praktis menyebabkan berkurangnya zat tulang. Dan jika tulang diaktifkan kembali, misalnya untuk berdiri, berjalan, atau bergerak, maka perbaikan akan cepat menjalar ke jaringan tulang yang akan memulihkan kesehatannya, kecuali jika rentang istirahat dan kemalasannya sudah terlalu lama. Jika kekurangan zat tulang pada orang tua mencapai 33% dalam waktu 6 bulan, maka pada orang muda dan dalam jangka yang sama, kekurangan ini akan mencapai 50%. Hal itu terbukti setelah terjadinya kecelakaan yang memaksa manusia untuk terus-menerus berebah di atas ranjang. Hal yang sama terjadi dalam perjalanan luar angkasa, di mana tidak ada daya gravitasi yang memacu aktivitas otot-otot dan tulang. Riset juga membuktikan bahwa sumsum tulang yang memproduksi sel-sel tulang utama mengalami kerapuhan dan kelemahan setelah lama diistirahatkan dan tidak digerakkan. Kemerosotan tingkat aglomerasi tulang dan kekuatannya selama masa pasif dikarenakan oleh hilangnya efek-efek mekanis yang dihasilkan otot selama bergerak dan menahan gravitasi. Para dokter berasumsi bahwa penguatan tulang-tulang rapuh tidak boleh hanya dilakukan dengan obat-obatan saja, akan tetapi juga harus diikuti dengan gerak dan aktivitas. Selama otot-otot bekerja, terbentuklah arus listrik yang mengaktifkan jaringan tulang. Daya tekan dan tarik yang dilakukan oleh otot dan tendon-tendonnya pada pusat-pusat persinggungannya dengan tulang juga semakin menambah aktivitas pembentukan tulang dan kekokohan strukturnya.
Islam telah mendahului disiplin kedokteran modern dalam menangani dan menyembuhkan kerapuhan tulang, baik kerapuhan yang dialami akibat ketuaan usia maupun akibat kemalasan bergerak. Pelaksanaan 17 rakaat sholat wajib setiap hari ditambah 33 rakaat sholat sunnah menjadikan manusia aktif dan konsisten melakukan gerakan-gerakan fisik yang berkekuatan sedang sepanjang 3 jam. Dalam setiap rakaat terdapat 7 gerakan, dan jika ditotal keseluruhan, maka akan diperoleh angka 50 rakaat yang mengandung 350 gerakan. Jika rata-rata tiap satu gerakan dengan tu'maninah menghabiskan waktu setengah menit, maka sholat secara keseluruhan menghabiskan waktu kira-kira 180 menit atau 3 jam dengan energi sedang, atau setara dengan olahraga berat selama 2 jam, misalnya berlari atau berenang. Jika seorang muslim konsisten menjalankan sholat setiap hari dengan jumlah 50 rakaat, 17 rakaat sholat wajib, dan 33 rakaat sholat sunnah, maka aktivitas harian yang setara dengan olahraga sedang selama 3 jam ini akan membuat tulang kuat dan sehat. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan fenomena yang kami amati dalam masyarakat yang taat menjalankan sholat. Di sini, kebungkukan yang biasanya menimpa orang tua akibat ketidakaktifan tulang ruas punggung dan lumbar atau tulang ekor relatif kecil. Jika kita tahu bahwa permulaan penyusutan tulang terjadi ketika manusia mencapai usia 20 tahun, maka kita pasti bisa memahami hikmah di balik perintah Islam pada anak-anak untuk konsisten menjalankan sholat sejak usia 10 tahun. Jika perintah ini benar-benar dijalankan, maka jauh sebelum proses penyusutan tulang yang alami dimulai, tulang sudah memasuki fase aktif dan vitalitas. Dan lebih lanjut, ia akan memperoleh unsur kekuatan dan kekokohan sebelum usia 20 tahun. Hal ini praktis akan membatasi proses penyusutan yang akan berlangsung setelah itu, sebab kadar tulang yang sedikit di waktu muda akan menyebabkan minimnya penyakit tulang di waktu tua. Apabila pemuda muslim rajin mengerjakan sholat di samping aktivitas normal sehari-hari bersama kawan-kawannya, maka ini akan lebih menguatkan tulangnya. Dan jika tulang kuat, maka ini akan mencegah penyakit kerapuhan tulang di usia tua. Sejumlah penelitian yang dilakukan di negeri-negeri barat menunjukkan bahwa manusia kehilangan 30% tulang yang ada pada usia 20 tahun. Dan ini berlangsung dalam rentang usia antara 20 sampai 80 tahun. Di sini kita membutuhkan riset khusus di kalangan masyarakat muslim untuk memastikan bahwa angka kehilangan tulang di kalangan orang Islam yang rajin menjalankan sholat jauh lebih rendah. Dan inilah yang kami harapkan ketika melihat hasil pengamatan lapangan yang menunjukkan minimnya fenomena kebungkukan di kalangan orang tua muslim yang taat menjalankan sholat. Mudah-mudahan ke depan kami diberi taufik untuk melakukan studi lapangan mengenai masalah ini. Ada satu hal lagi yang ingin kami isyaratkan, bahwa pasien yang terus-menerus berbaring di tempat tidur dan tidak didudukan sama sekali, padahal mereka mampu melakukan pergerakan sedikit, kebanyakan menderita sejumlah komplikasi kelesuan, seperti kerapuhan otot, kekeringan persendian, kebuntuan dan kebekuan pembuluh darah, juga kerapuhan kadar tulang di dalam tubuh, sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya. Berbeda halnya jika mereka melakukan sedikit mungkin gerakan dan aktivitas tubuh dengan cara menjalankan kewajiban sholat. Usaha sendiri si pasien ini akan melindunginya dari segala komplikasi di atas. Dan ini juga jauh lebih baik dibanding jika ada orang lain yang membantu si pasien untuk menggerakkan tubuhnya secara pasif dan lebih mengandalkan asistansi ini. Sholat tidak membutuhkan asistansi khusus orang lain untuk memberikan terapi gerak preventif bagi pasien yang terbaring di ranjang dalam waktu yang lama. Ia juga jauh lebih bermanfaat karena pasienlah yang menggerakkan anggota tubuhnya secara aktif dan efektif. Lebih dari itu, sholat pun tidak memerlukan tetek bengek peralatan medis maupun obat-obatan atau jamu untuk melawan kerapuhan otot dan tulang. Dan rahasia di balik manfaat besar sholat ini adalah gerakan yang bertenaga sedang. Di samping bermanfaat bagi orang sakit, sholat lebih bermanfaat lagi bagi orang yang sehat, baik tua maupun muda.
sehingga dapat dikatakan bahwa seorang muslim memiliki kelebihan dibanding umat lain berkat kekuatan tulangnya, dengan asumsi sholat merupakan aktivitas dan curah tenaga tambahan di samping aktivitas harian yang normal dan seimbang dengan umat lain. Sholat sebagai obat jiwa. Sholat yang khusyuk membantu menenangkan jiwa dan menghilangkan ketegangan karena berbagai sebab. Di antaranya yang terpenting adalah perasaan akan kelemahan diri dan kekerdilan segala permasalahan di hadapan kebesaran dan keagungan Sang Kholik yang mengatur dunia yang luas ini. Selesai sholat, seorang muslim seolah-olah telah melemparkan seluruh kesulitan dan permasalahan yang di dalam warangka panahnya dan menyerahkan penanganan dan solusinya kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selain itu, sholat juga memberikan sugesti tersendiri untuk menghilangkan ketegangan karena proses perubahan gerak yang terus berlanjut. Sudah maklum adanya bahwa perubahan gerakan ini akan menciptakan relaksasi fisiologis yang penting dalam tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memerintahkan kepada semua muslim yang sedang marah untuk melakukan perubahan gerak dan posisi ini. Riset membuktikan pula bahwa sholat mempunyai pengaruh langsung bagi struktur syaraf, karena sholat bisa menenangkan pergolakan serta menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, sholat merupakan salah satu obat yang paling mujarab untuk mengatasi insomnia yang diakibatkan oleh gangguan fungsi saraf. Dr. Thomas Heslop menyatakan, salah satu faktor utama tidur yang saya peroleh melalui riset dan eksperimen panjang selama bertahun-tahun adalah sholat. Saya menyatakan hal ini dalam kapasitas saya sebagai seorang dokter. Sholat adalah sarana terpenting yang telah diketahui oleh manusia, dan ia bisa memberikan ketenangan dalam jiwa dan melemaskan urat-urat syaraf. Sementara itu, Dr. Alexis Carrel, peraih Nobel bidang kedokteran, menyatakan, sholat menciptakan satu aktivitas yang menakjubkan di dalam sistem-sistem tubuh dan organ-organnya. Bahkan hingga sekarang, sholat merupakan produsen aktivitas terbesar yang telah dikenal. Saya telah banyak melihat orang-orang sakit yang tidak berhasil disembuhkan oleh obat-obatan konvensional, namun sholat mampu menyembuhkan mereka secara total. Sholat seperti logam rhodium, sumber radiasi, dan pembangkit energi otomatik. Saya telah menyaksikan sendiri efek sholat dalam mengatasi berbagai penyakit seperti TBC Briton, radang tulang, luka bernanah, kanker, dan lain-lain. Bacaan Al-Quran dalam sholat yang mengikuti kaidah-kaidah tajwid atau bacaan juga bekerja aktif mengatur pernapasan melalui alternasi tarikan dan hembusan nafas. Pada gilirannya, ini akan mereduksi ketegangan jiwa dalam skala yang tinggi. Selain itu, gerakan otot mulut yang menyertai bacaan turut meminimalisir perasaan lelah dan memberikan vitalitas dan semangat kepada akal, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam beberapa penelitian kedokteran modern. Sujud mempunyai peran ampuh pula dalam menghilangkan kegundahan hati seorang muslim. Sebab ketika sujud, dia merasakan hembusan angin ketenangan dan terpaan badai dari cahaya keyakinan dan tauhid yang memenuhi kalbunya. Banyak orang di Jepang yang menjatuhkan diri dalam sujud ketika merasa tertekan atau jenuh, tanpa mengetahui bahwa hal itu merupakan salah satu rukun sholat kaum muslimin. Manfaat-manfaat medis lainnya. Sholat bisa menguatkan otot-otot perut, sebab ia mencegah penumpukan lemak yang menyebabkan kegemukan dan kegemburan daging, sehingga lebih lanjut mencegah keburukan bentuk fisik dan menambah kelangsingannya. Dengan gerakan-gerakannya yang beragam, sholat bekerja menambah vitalitas gerak usus, sehingga bisa mengurangi dan mencegah kasus susah buang air, serta memperlancar sekresi kantong empedu. Ruku dan sujud, serta menekan ujung jari kedua telapak kaki ketika sujud, bisa mengurangi stres pada otak. Hasil ini sama persis dengan hasil yang diperoleh lewat pijat refleksi pada jari-jari telapak kaki, sehingga bisa sama-sama membuat rileks dan tenang.
Sujud yang lama bisa menormalkan tekanan darah pada tubuh secara keseluruhan dan membuatnya mengalir lancar ke seluruh tubuh. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.